perjuangan Islam. Nabi menjadi mudir, Nabi menjadi kepala madrasah para sahabat. Ya, kepala madrasah para sahabat. Nabi masih hidup, maka yang kita pergunakan saat itu Nabi. Ya, Nabi yang apa laksanakan karena Nabi masih hidup, maka semua yang kita lakukan, umat Islam saat itu lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kan begitu Bapak Ibu. Karena yang pembawa Islamnya masih hidup. Karena ini sengaja disampaikan seperti Ustaz Obed sampaikan tadi. Karena zaman sekarang ini banyak begitu. Ada orang punya amalan, dia bilang tidak ada di zaman Nabi. Semua tidak ada di zaman Nabi, semua salah. Kan begitu. Padahal coba kita lihat tadi itu. Di zaman Nabi masih ada, memang masih ada Nabi. Setelah itu masuk zaman yang kedua disebut zaman Khalifatul Rasul. Zaman sahabat Nabi. Di zaman sahabat Nabi ini cuma 30 tahun. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini. Lalu kekuasaan itu diserahkan untuk damainya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah ini menyerahkan tongkat Islam ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan dinasti Umayyah. Kan begitu Bapak Ibu. Di zaman sahabat Nabi sudah tidak ada. Maka yang dipergunakan selain Al-Quran, selain sunnah, hadis Nabi SAW, maka dipakai ijtihad para sahabat. Ya, karena banyak orang yang tidak pakai sahabat, nggak usah pakai sahabat, pokoknya langsung sama Nabi. Iya, zaman waktu itu, zaman masih ada Nabi, memang tidak perlu lagi yang lain. Tetapi di zaman sahabat Nabi, sahabat sudah mempergunakan ijtihad mereka. Mereka mengistinbat hukum, mengambil hukum berdasarkan mereka punya pengetahuan, berdasarkan mereka punya apa yang mereka pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua apa yang tidak ada di zaman Nabi itu tidak boleh dilakukan. Contoh, yang contoh saya sampaikan tadi. Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh seorang sahabat. Ya Rasul, itu Bilal bin Rabah. Dia setiap saat batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Selalu dia tajdid, dia memperbaharui wudu terus. Padahal saat itu belum ada hadis Nabi yang mengatakan setiap batal wudu berbaharui wudu. Sahabat Bilal laksanakan, dilapor sama Nabi SAW. Ya Rasul, kenapa begitu? Apakah engkau tidak pernah ajarkan itu ya Rasulullah? Maka sahabat Bilal dipanggil. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Setiap saat engkau wudu, batal wudu, buang air kecil wudu, buang air besar wudu lagi, wudu terus. Maka Bilal menjawab, ya Rasul, aku ingin ketika aku meninggal dunia, dan ini mati tidak ditahu tiba-tiba. Aku ingin ketika aku dicabut nyawaku oleh Allah, saya dalam keadaan berwudu. Nabi tidak menyalahkan, padahal Nabi tidak anjurkan. Tetapi Nabi malah kalau memang begitu kau punya wahai Bilal, tafadhal, silahkan. Apalagi di zaman sahabat-sahabat Nabi. Contoh lagi yang tidak ada di zaman Nabi, pembukuan kitab Al-Quran. Ya, setelah di perang Badar, di perang Uhud, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Maka dikhawatirkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ini Al-Quran akan hilang nanti. Al-Quran akan hilang kalau semua orang-orang yang hafal Quran itu meninggal dunia, menjadi syahid. Maka dikumpulkanlah sahabat-sahabat yang saat itu diketuai oleh seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Beliau mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada di zaman Nabi, tidak dibukukan di zaman Nabi. Kita pakai sekarang ini zaman yang sudah di zaman sahabat Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, ini kita masuk di fase kedua. Fase kedua tadi itu yaitu di zamannya Khalifah 4. Itu cuma 30 tahun. Setelah itu kita masuk ke fase Mamluk, zamannya raja-raja. Maka di situ ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani. Mungkin pernah kita nonton itu ya. Turki Utsman, kerajaan Ottoman kalau orang barat mengatakan. Setelah itu kita masuk di zaman kita sekarang, Mamlukan Jabariyah, Mamluk Jabar, kepemimpinan yang sangat luar biasa. Inilah keadaan kita sekarang.
Jadi marilah mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri